undangan haji itu orang yang takwa. Jadi kalau nggak takwa nggak diundang, itu nyelonong itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Ilahi anta maksudi wa ridhaka wa biyatini mahabbataka. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Sabati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karama Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jalil Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad, saya Kiai Ahmad Sohibul Fatajul Arifin radhiyallahu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Para undangan yang berbahagia, harapan kita berkumpul di sini atas undangan beliau Bapak Abdul Wasid beserta keluarga untuk mohon restu, mengharapkan doa dari saudara-saudara kita semua yang hadir. Mungkin ada keberangkatan ini butuh, kalau ada kesalahan, kehilapan selama ini mohon dimaafkan, untuk bisa keberangkatan kami sekeluarga ini bisa benar-benar dalam keadaan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, juga diridhoi oleh undangan yang berbahagia yang kita undang ini. Insyaallah Allah akan meridhoinya. Saya sedikit hanya memberikan gambaran, bukan manasik hajinya, tapi yaitu hikmah daripada haji. Jadi haji itu sebetulnya kita menatanya ini bukan langsung haji ya. Memulainya kita memperbaiki iman tauhid kita. Makanya awal rukun iman itu ya sudah kita percaya kepada Allah, kepada Rasul, kitab dan seterusnya, sampai kepada terakhir yaitu baik buruk yang diujikan kepada kita. Jadi keimanan kita itu tadi untuk bisa mewujudkan rukun Islam ya. Makanya rukun Islam yang pertama itu membaca syahadat. Membaca itu tauhid kita harus kita sempurnakan. Ya, belajar tauhid ini sebetulnya ya, sudah kita lakukan dengan banyak kita berzikir, mendekatkan diri kepada Allah. Setelah itu kita sudah memperbaiki tauhid kita, baru mendirikan sholat. Jadi kita rukun Islam itu kita membuat satu bangunan rumah misalnya. Bangunan rumah itu pondasinya itu la ilaha illallah. Nah tiangnya itu sholat, itu tiangnya. Bangunan rumah itu harus ada tiangnya. Nah, terus gentengnya itu ya, makanya Islam itu tiangnya, tiang agama itu sholat. Seterusnya zakat itu gentengnya, supaya teduh, supaya nyaman, supaya dingin. Jadi kalau orang itu yang sholat menjauhkan yang keji dan yang mungkar, zakat dan infak sedekah itu meredam murka Allah, menjauhkan bala, menyembuhkan penyakit yang sulit sembuh, termasuk penyakit hati, penyakit kalbu, penyakit dengki, penyakit bakhil. Ya, jadi kita bersihkan semua dengan kita infak, zakat dan sedekah. Ya, jadi suasananya infak sedekah itu dingin, ibarat itu atap rumah. Selanjutnya puasa. Nah ini puasa ini penting. Puasa itu menahan hawa nafsu. Puasa itu tazkiyatin nafsi. Ya kalau jihad binafsi, kita di dalam kehidupan ini
harus mencapai, ya, dari puasa itu mencapai la'allakum tattaqun. Kenapa? Di bulan-bulan yang lain itu sulit kita mencapainya. Di bulan puasa itu kita diberikan peluang untuk supaya mendapatkan undangan dari Allah. Yaitu maka dari itu bulan puasa itu kita berusaha, ya, dari kita suruh menahan amarah, ya, hasil takwa nanti, ya, juga membelanjakan sebagian hartanya lapang maupun sempit, kuat menahan marah, kuat memaafkan, berbuat baik kepada yang dimaafkan, itu harus berhasil untuk mencapai tanda-tanda orang takwa, karena undangan haji itu orang yang takwa. Ya, jadi kalau nggak takwa nggak diundang, itu nyelonong itu. Ya, itu nggak ngundang, apalagi belum sempurna, tauhidnya belum sunnah, sholatnya belum sempurna, zakat infaknya belum sempurna, ya. Jadi itu bangunan itu ada yang gentengnya nggak ada, kehujanan, apalagi tiangnya nggak ada. Nah ini makanya bulan puasa itu diberi kesempatan sama Allah karena untuk supaya mendapatkan undangan. Kalau di tingkatan orang-orang sufi, orang tasawuf itu, ya, kita sudah makamnya waktu amarah di bulan puasa nggak boleh marah, dilatih jangan marah. Diajak berantem jangan marah, maaf saya puasa, nggak boleh dilawan, nggak boleh marah. Ini sudah dilatih sebelum haji, sudah dilatih, karena di sana nanti begitu banyak yang gudo. Kadang-kadang yang gudo itu ya teman kita sendiri, bahkan istri kita, mungkin suami kita yang gudo, gegeran nanti di situ. Ini sudah harus puasa tadi itu, kalau orang mau haji itu harus betul-betul dicapai la'allakum tattaqun itu, ya. Nah, membelanja, berinfak, bersedekah dengan lapang waktu sempit di bulan puasa itu tadi. Kedua, ya, nah disitulah, ya, kita dari amarah ke lawamah, mulhamah sampai mutmainnah. Nah kalau sudah mutmainnah itu, nah di bulan puasa itu, nah di situ kita mencapai takwa. Maka diundang oleh Allah, wahai nafsu mutmainnah irji'i, kembalilah kamu ke dalam Tuhanmu dengan ridho, diridhoi. Itu diundang sama Allah, ya. Ya diundang itu haji itu undangannya. Nah di sana kita berkumpul, masuklah kamu dalam orang pilihanku. Di situ ada nabi, ada syuhada, ada solihin, walaupun beliau itu sudah meninggal semua. Siapa yang mengatakan mati orang-orang itu? Kita diundang, ada nabi, ada syuhada, semuanya. Masuklah kamu dalam orang pilihanku. Di situ ada nabi, ada syuhada, ada solihin. Itulah teman sebaik-baiknya. Nah, jadi baru kita diundang oleh Allah. Nah, haji itu undangan. Nah, makanya diundang itu dikumpulkan. Masuklah kamu pilih di Arafah itu. Nah, diberi pangkat kita sama Allah di situ. Pangkatnya apa? Radhiyallahu an, Allah ridho dan ridhoi. Maka harus tahu tahap-tahapannya itu tadi. Jangan hanya nyelonong-nyelonong aja gitu. Semua itu harus disertai dengan pengetahuan, dengan ilmu, sehingga semuanya kita benar-benar mendapatkan haji yang mabrur, bukan haji yang mabur, ya. Nah, gitu. Nah di situ setelah kita di Arafah, kita kumpul di situ, semua kumpul di situ, masya Allah. Dari situ kita banyak cuma bertawajuh kepada Allah, ya, merenung, bertawajuh, ya. Nah setelah kita sudah bersama Allah di situ, sudah diterima sama Allah, sudah bersama Allah, baru kita menuju mana? Musdalifah. Musdalifah. Untuk apa ke sana? Ya tahu, bersiap-siap berperang kita. Kan tadi ya. Tadi sudah memerangi nafsu, sudah bulan puasa. Sekarang memulangi, ya. Ibaratnya kalau di bulan puasa itu tadi memerangi nafsu, setannya diikat dulu.
Setelah selesai kita diundang kumpul, setannya dilepas, kita perangi. Nah, ini berangkat kita siap memerangi nafsu, makanya melempar jumroh itu memerangi. Ya itu. Nah, kita melempar. Wah, di situ kita butuh semangat itu memerangi itu tadi. Alhamdulillah setelah memerangi itu tadi langsung kita kemana? Tawaf wada. Selesai memeranginya baru kita tawaf wada. Tawaf wada itu yang dibaca apa? Nggak ada yang dibaca sebetulnya. Kalau ada bacaan-bacaannya itu istiadat ulama itu. Bacaannya cuma subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu aja. Mengucapkan itu tanda terima kasih kita kepada Allah atas kemenangan kita. Puji Allah, subhanallah. Kemenangan waktu kita melawan, melempar setan itu dimenangkan oleh Allah. Setelah itu kita tawaf tuh, kita mengucapkan subhanallah, memuji Tuhan atas kemenangan itu tadi. Karena kita kemenangannya itu bersama Allah, kita melemparnya itu bukan kita sendiri. Selanjutnya kemenangan itu, yaitu hadiahnya apa kemenangan itu? Di antara rukun Yamani sama Hajar Aswad itu kita di sana membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati ajaban nar. Itu tadi hadiahnya. Kamu akan mendapatkan kebahagiaan di dunia, diberi kebahagiaan di akhir. Itu hadiahnya. Selanjutnya sa'i. Nah, sa'i ini selesai urusan akhirat. Jangan lupakan duniamu, kata Allah. Jangan lupakan duniamu. Sa'i itu urusan dunia. Riwayatnya kan itu dulu urusan kehidupan. Siti Hajar dilepas di situ oleh Nabi Khidir, oleh Nabi Ibrahim untuk diuji urusan dunianya. Ya. Dengan tidak ada apa-apa sama sekali, dengan tidak punya apa-apa sama sekali, ya, tetapi modalnya keyakinan kepada Allah. Disuruh ikhtiar beliau, suruh ikhtiar. Sofa Marwah, 7 kali. Ikhtiar namanya. Kadang-kadang lari, kadang-kadang jalan. Begitulah kita mengejar dunia itu. Kadang-kadang turun, kadang-kadang naik. Ikhtiarnya itu nggak mendapatkan apa-apa. Nah, ini harus tahu, tidak mendapatkan apa-apa. Ternyata yang kita dapatkan di tawakalnya. Di kita full bergantung kepada Allahnya. Kalau ikhtiar itu sampai masih bergantung kepada kemampuannya. Di situ tunjukkan ya, ya. Jadi full kepada Allah. Dengan full kepada Allah itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka ditunjukkan oleh ihdinas siratal mustaqim. Jalan orang-orang yang diberi nikmat. Ya. Ikuti orang-orang yang mendapatkan nikmat itu tadi, Nabi lewat situ, syuhada lewat semua, lewat keyakinan yang utuh, bertawakal kepada Allah. Yaitu maka dicontohkan Nabi Ismail, cara kita bertawakalnya itu seperti bayi, full Allah, pasrahnya seperti bayi. Maka bayi itu mengetuk, ini keluarlah air kehidupan itu tadi. Nah, itulah dunia. Sekaligus itu dunia itu tempat syiar. Jadi Arafah itu syiar. Dunia ini tempat syiar. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Setelah itu apa? Tahallul. Jadi kita disuruh tidak boleh hubud dunia. Ya, afala ta'qilun, tahallul, pakai akal. Akal yang mana?
akalnya untuk kita memahami pelajaran dari Allah. Inna fi khalqis samawati wal ard waqtilafil laili wan nahari ayati ulil albab. Hanya orang yang sempurna ulil albab yang bisa memahami ya perjalanan hidup ini. Kadang-kadang senang, kadang-kadang susah, kadang-kadang siang, kadang malam, kadang sehat. Harus paham. Kalau nggak paham, di waktu senang kita bisa salah paham kepada Allah. Kita mengaku kesenangan itu dari upaya kita sendiri, bukan dari kebaikan Allah kepada kita. Begitu juga sebaliknya. Ya. Kita bisa menerima kesenangan itu dengan kita tidak merubah diri kita, tetap tidak membuat kita sombong dan sebagainya. Begitu juga sebaliknya, kalau kita di dalam keadaan kesulitan, kita tidak berputus asa, tidak nekat, dan kita bisa bersabar. Dua-dua itu harus paham, karena itu silih berganti ya. Nah makanya afalat gunakan akal. Hanya orang yang akal yang mana? Alladzi yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa akal yang diisi dengan zikrullah. Wa yatafakkaru fi khalqi samawati ab. Setelah diisi dengan zikrullah, akal baru kita bisa bertafakkur kepada Allah, bisa mendekat kepada Allah, bisa merasakan bersama Allah. Rabbana ma khalaqna hadza batila. Ya Allah, tidak ada yang sia-sia dijadikan ya Allah. Tidak ada lagi kita menghina siapapun, tidak ada yang sia-sia. Tidak lagi kita memuliakan siapapun, tidak ada yang sia. Semuanya Allah yang membuat. Kalau kita sudah paham ya. Nah maka dari itu mudah-mudahan haji ini, apa yang tadi saya antarkan nih, manasik hakikat ini tadi bisa diikuti, dipahami dengan baik, sehingga kita mendapatkan haji yang mabrur. Terakhir yang paling penting setelah haji itu, terakhir ini banyak yang lupa pelengkapnya, penutupnya tadi ya, tadi sudah dibacakan dalam Al-Quran oleh Ustaz Haji. Coba diulangi lagi dalam surat Al-Baqarah tadi di Qori Ustaz Samadi Soleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw asyadda dzikra. Dilanjut, fa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Kata Allah, maka ketika setelah kamu selesai paripurna melaksanakan haji, maka berzikirlah kepada Allah, banyak-banyak dekat mengingat Allah, bersama Allah, sebagaimana kamu terlalu sering mengingat dan membanggakan nenek moyangmu, keturunanmu gitu ya. Dari turunan-turunan kita, dari keluarga kita terlalu membangga-banggakan selain Allah, sama Allah tidak. Fadhkurullah, hanya Allah yang diperbanyak, bahkan au asyadda dzikra, dan lebih berzikirnya itu lebih dahsyat lagi di waktu kita selesai melaksanakan ibadah haji. Shadaqallahul adzim. Ini intinya ya. Kenapa kita jadi tamu Allah ya, sampai di sana jadi keluarga Allah, jadi kita pulang bersama Allah. Di mana ada kamu, di situ ada aku. Karena dari zikir yang bersungguh-sungguh. Kalau tidak, kamu jadi tamu Allah. Kamu nikmat di sana, khusyuk di sana, pulang lagi tidak bersama Allah, tidak khusyuk lagi, tidak nikmat lagi. Jadi pulangnya harus bersama Allah. Oleh-olehnya yaitu harus bersama Allah. Kalau tidak ya, kita hajinya di situ bersama Allah. Tapi setelah haji tidak berzikir, namanya kita mabur dari Allah. Jadi hajinya mabur, bukan mabrur. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.